Lepasin saya, Pak. Saya nggak mau di sini. Jangan sampai saya teriak di sini, Pak. Ayo teriak yang kencang. Tidak ada orang yang akan mendengarmu. Tempat ini semua tertutup rapat. Itu orang, jelas-jelas orang, Pak. Hah? Siapa ini? Orang di kampung ini juga tahu kok kelakuan busuk bapak. Kamu jangan ngomong seenaknya, apalagi menuduh orang tua seperti saya. Di mana kamu sembunyiin adik saya? Oh, jadi kamu menuduh saya menyembunyikan adik kamu? Wanita berusia 28 tahun itu berhasil dibebaskan pihak kepolisian dibantu keluarga dan warga dari sebuah goa tidak jauh dari rumah korban. Korban terlihat lusuh. Bahkan setelah dibebaskan, ia tampak linglung dan sempat tidak mengenali keluarganya. Hal itu terjadi karena selama 15 tahun, ia tak pernah melihat keluarganya lagi. Mirisnya, selama penyekapan yang dilakukan oleh seorang dukun tua bernama Parto itu, Lestari mengalami pelecehan seksual hingga melahirkan 6 kali. Dan ke-6 anaknya dibunuh pelaku sesaat setelah lahir, lalu dimakamkan di dalam goa. Terungkapnya kasus penculikan dan penyekapan bermula dari kesaksian warga yang melihat Parto membawa seorang perempuan ke rumahnya setiap malam. Apa motif pelaku melakukan tindak keji tersebut? Benarkah Lestari menjadi tumbal perdukunan Parto? Patua! Tunggu. Kenapa sih kamu manggil orang tua nggak sopan seperti itu? Ada apa emang? Pak Sopan, ini ambil kardusmu. Maksud bapak apa ngasih kardus kayak gini sama bapak saya? Pak Parto. Sebaiknya Pak Parto katakan dengan jujur, Pak. Yang sejujur-jujurnya, di mana anak saya Lestari Bapak sembunyikan. Tolong, Pak. Saya itu nggak tahu menahu Pak tentang Lestari. Kan kemarin udah pulang. Dasar penipu! Pembohong! Sebohong. Bapak nggak usah pura-pura nggak ngerti ya. Bapak kan yang udah nulis ini, nama Lestari biar kami percaya kalau ini dari adik saya, ya? Ini emang tulisan Lestari. Aku main nggak ngerti aja sama kamu itu. Sudah, Pak Parto. Masalah ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan baik-baik, Pak. Begini Pak Yanto. Semenjak kemarin itu dia udah pulang diobatin. Saya nggak ketemu lagi. Udah bapak nggak usah bohong. Bapak jujur aja! Jujur apaan? Saya itu nggak ngerti. Ini buktinya apa? Sabar. Bapak ini emang penipu! Bohong! Ngaku dukun, bisa ngobatin orang, taunya cuma penipu. Kamu jangan kurang ajar sama orang tua ya. Sabar, Pak Parto. Apa buktinya aku menculik adikmu? Bukti? Kardus itu nggak cukup bukti. Lestari nggak pernah ngirim-ngirim gitu sama kami. Bapak sendiri yang udah nulis nama Lestari di situ biar kami percaya kalau dia di luar kota. Kardus itu kamu jadikan bukti. Iya. Adikmu. Picik kamu cara berpikir. Kamu yang picik. Sabar, Pak Parto. Sabar. Udah lah, Pak. Iya, Aduh, kenapa ini? Ada apa ini, Pak? Suaranya kedengeran kemana-mana. Anak muda ini tidak tahu diri. Dia menuduh saya menculik adiknya gara-gara kardus itu. Udah nggak usah ngebela diri. Orang di kampung ini juga tahu kalau bapak yang udah menculik adik saya. Culik kamu. Sudah, Bapak, ini sabar. jalan umum. Sudah, ini jalan umum. Malu sama warga. Sekarang bapak pulang. Udah. Kamu sabar. Kamu kayaknya demam, Datar. Badan kamu juga panas. Kita ke Pak Parto aja ya, biar diperiksa. Takutnya kamu kenapa-napa. Nggak usah, nih aku nanti juga sembuh kok. Hilangnya Lestari Jangan gitu terjadi dong, 15 badan kamu tahun panas silam, banget soalnya. tepatnya tahun Apalagi 2003. beberapa hari ini nggak ada Saat itu perubahan. Agus dan Kita ke Pak Yanto Parto ditemani ya, Utami, biar aku sahabat bilangin karib ke Om. Lestari, membawa Lestari yang Nggak usah. sakit ke rumah Parto. Enggak, kamu harus berobat nih. Sebentar ya. Om, Bang, Lestari panasnya nggak turun-turun. Gimana kalau kita bawa ke Pak Parto aja? Soalnya kalau nggak diobati nanti sakitnya tambah parah. Oh gitu, gimana Pak? Kita bawa ke rumah Pak Parto aja? Ya, kalau Bapak sih gimana baiknya aja, Gus. Yang penting adikmu Lestari bisa cepat sembuh dari penyakitnya. Ya udah, kita bawa sekarang aja. Ya. Detami, tolong bawa Lestari keluar dari kamarnya. Iya, Bang. Bapak jadi bingung. Sakit apa Lestari? Iya Pak, udah selama ini juga tapi belum sembuh. Padahal anak itu makan juga biasa aja. Nggak pernah begadang. Pelan-pelan aja nih. Gimana Dek? Kamu masih kuat jalan? Kuat kok, Bang. Gitu dong, penyakitnya harus dilawan, terus cepat sembuh. Ya udah kalau gitu, kita ke rumah Pak Parto. Kamu harus kuat ya, Nak. Bapak nggak mau lihat kamu murung. Mudah-mudahan kamu cepat sembuh di rumah Bapak. Iya, Ya. amin. Ya, kalau gitu, ayo, Gus. Ayo Pak. Ayo, Pak. Pelan-pelan aja jalannya. Hati-hati. Lestari yang semula enggan dibawa ada bapak ke rumah tamu, Parto, iya, akhirnya mengalah karena tak sanggup lagi menahan sakit. Sore itu juga, ia dibawa ke dukun Parto. Ngomong ada perlu apa nih, Pak? Kok datang rame-rame? Begini, Pak Parto. Ini Tari, anak saya. Badannya demam. Sudah 3 hari, demamnya nggak turun-turun. Iya Pak. Barangkali Pak Parto bisa membantu mengobatinya. Kenapa nggak dibawa dari kemarin? Ya, kami pikir Tari cuma demam biasa, pasti juga sembuh, Pak. Iya Pak. Ternyata kami salah. Kami biarkan Tari malah jadi semakin parah. Iya Pak. Barangkali Pak Parto bisa membantu mengobatinya.
Biasanya sih penyakit demam kayak gini sebentar juga sembuh. Paling 2-3 kali pengobatan juga sembuh, Pak. Saya percayakan kesembuhan anak saya kepada Pak Parto. Tari, apa yang dirasakan? Ada lindu-lindu gitu di badan? Iya Pak, kalau jalan masih pusing. Iya. Biasanya memang suka begitu. Kalau begitu, kita periksa dulu di kamar. Silakan Pak. Ya? Silakan Pak. Iya nak, kamu harus semangat. Kamu gak usah takut. Ya, Pak Parto itu tujuannya baik kok buat ngobatin kamu. Ya Bu siap? Iya Pak, biar cepat sehatnya deh. Ini kamu diperiksa nggak apa-apa nak, ya. Di kamar, Parto memeriksa kondisi Lestari. Tidak Nggak seperti usah takut. pemeriksaan dokter pada umumnya. Kamu mau sembuh Dalam apa enggak? praktiknya, Parto memeriksa Lestari hanya dengan Silakan, menempelkan daun-daun di kening dan kakinya. Pejamkan matanya ya. Konsentrasi dan kamu harus yakin. Bagaimanapun ini kembali kepadamu. Obatnya sudah selesai saya tempelkan di kening sama kaki kamu. Sekarang tinggal menunggu obatnya bereaksi. Kamu tetap berbaring ya. Iya Pak. Sekarang kamu boleh bangun dan kembali ke ruang tengah. Terima kasih Pak. Aku akan memulai rencanaku. Bagaimana Pak Parto hasil pemeriksaan anak saya? Penyakitnya Tari agak parah, Pak. Jadi agar penyakitnya Tari sembuh total, Tari harus menjalani pengobatan lagi, Pak. Nggak apa-apa Pak Parto. Yang penting saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak. Bagaimana caranya anak saya bisa sembuh total. Iya Pak. Iya, Pak. Dan untuk pengobatan berikutnya, Bapak dan adik tidak usah ikut. Cukup Tari aja. Itu syarat untuk Tari sembuh. Lagian kita kan dekat rumahnya. Ya udahlah, kalau memang kayak gitu nggak apa-apa. Gimana Pak? Baiklah Pak Parto. Kalau memang itu persyaratannya, ya nggak apa-apa. Kami percaya sepenuhnya dengan Pak Parto. Makasih ya, Pak. Kalau gitu, ngomong-ngomong kami pamit ya Pak. Kok buru-buru, Pak? Kan udah sore. Ayo Gus. Ya mari Pak. Ayo kami. Ya. Pak, ini ada sedikit oleh-oleh sebagai terima kasih saya kepada Pak Parto. Bapak ada-ada saja. Ya udah, Tari, cepat sembuh ya. Iya, amin. Makasih ya Pak. Ya. Benar-benar rezeki. Di saat aku butuh orang untuk menambah ilmuku, Lestari datang. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Aku akan menyembunyikan anak itu dan menyekapnya. Orang-orang tidak akan tahu rencanaku. Sebenarnya aku kurang srek sih sama cara pengobatannya Pak Parto tadi. Tahu nggak, dia tuh cuma nempelin daun kering di kening sama di kaki aku. Pengobatan apa coba kayak gitu? Ya jalanin aja dulu, Mi. Nanti kan kamu juga sembuh. Gimana sekarang, udah enakan? Sudah mendingan? Mendingan gimana? Orang masih panas kayak gini. Ya kan itu proses, Mi. Kan baru sekali. Nanti juga sembuh. Kamu ikutin aja perintah Bapak itu. Tapi aku kan takut, Mi. Tahu nggak, kamarnya serem. Terus Bapaknya kayak ada niat buruk gitu lagi sama aku. Jangan berpikiran buruk gitu, ah. Mungkin itu cuma jalan satu-satunya cara pengobatannya. Ya mau gimana lagi? Tetap aja aku takut. Ya udah, jalanin aja dulu ya. Pengobatannya masih seperti yang kemarin. Mudah-mudahan penyakitmu lekas sembuh. Amin, semoga bisa cepat sembuh ya Pak. Sekarang tutup matamu. Selesai. Kita tunggu 10 menit lagi biar penyakitmu hilang. Dan ingat, 3 hari lagi kamu datang ke sini. Biar penyakitnya saya angkat semua. Sepertinya banyak penyakit yang menempel di tubuhmu. Terutama penyakit dalam. Banyak? Penyakit apa Pak? Nanti Bapak tunjukkan setelah kamu datang ke sini lagi. Kamu siap diobati nanti kan? Syaratnya, jangan kasih tahu siapapun kalau kamu kesini. Kalau kamu langgar, penyakitnya akan bertambah parah. Iya Pak, saya nggak akan kasih tahu siapapun Pak. Sekarang sudah selesai. Bagaimana? Sudah mendingan? Masih agak demam Pak. Ya udah, 3 hari lagi kamu balik ke sini. Akan Bapak bersihkan semua penyakitmu. Dan ingat, kalau kamu kesini lagi, jangan ada orang lain tahu. Kalau kamu langgar, penyakitmu akan bertambah parah. Iya Pak. Sekarang kamu boleh pulang. Terima kasih ya Pak. Kamu akan jadi tumbalku. Gimana nak? Apakah kamu sudah merasa enak? Masih kayak kemarin sih Pak, masih agak demam. Nggak ada perubahannya. Penyakit itu harus dilawan, nggak boleh diikutin terus ya. Tapi kalau nggak ada perubahan kayak gini Pak, mending nggak usah diterusin deh. Yang namanya berobat itu nggak boleh tanggung-tanggung. Apalagi adikmu ini kan baru 2 kali pengobatan di rumah Pak Parto. Ini kan nggak ada perubahan. Yang mendingan ke rumah sakit aja Pak, biar kita tahu jelasnya penyakitnya kayak apa. Gitu loh Pak. Iya, Bapak ngerti. Tapi kita harus percaya sama dia. Sampai tunggu adikmu benar-benar sembuh. Ya udahlah Pak. Kamu istirahat dulu deh, biar Bapak mau ngomong sama kakak kamu. Oh, kamu sudah datang.
Orang tua kamu tahu kamu datang kemari. Sesuai janji dengan Parto, 3 hari kemudian Lestari datang tanpa diketahui Yanto dan Agus. Sekarang, Ia tidak punya firasat kamu duduk apa-apa sini. ketika pergi ke rumah sang dukun. Ia bahkan tidak Ya. sadar rencana yang akan dilakukan Parto terhadap dirinya. Duduknya yang tegak ya. Jangan membungkuk, lalu pejamkan matamu. Kalau sakit jangan teriak ya. Ini proses penyembuhan. Jangan teriak ya. Sekarang saatnya rencana aku mulai. Pertama, aku harus membawanya ke dalam gua. Setelah Lestari pingsan, Parto membawa Lestari ke goa. Suasana kampung saat itu sedang sepi, hingga aksi Parto malam itu tidak diketahui warga. Saya di mana, Pak? Jangan banyak tanya. Kamu tidak perlu tahu kamu ada di mana. Lepasin saya, Pak. Saya nggak mau di sini. Jangan sampai saya teriak di sini, Pak. Ayo teriak yang kencang. Tidak ada orang yang akan mendengarmu. Tempat ini semua tertutup rapat. Jadi tidak ada yang tahu kamu ada di sini. Lepasin saya, Pak. Saya nggak mau ada di sini. Saya mau keluar sebentar. Kamu tetap di sini. Kalau kamu macam-macam, awas. Pak Parto, Pak. Siapa ya, Mas? Bapak ngapain malam-malam kesini, Pak? Oh, kebetulan aja saya lewat sini. Memang ada apa? Betulan Pak, kita ketemu di sini. Anak saya Pak, Lestari, sampai saat ini belum pulang juga. Belum pulang. Iya Pak. Tadi itu udah pulang, Pak. Setelah saya obatin dia langsung pulang. Tapi dia belum sampai rumah Pak. Apa betul Pak? Bapak yakin Lestari sudah pulang? Iya, Pak. Tadi sudah pulang dia. Terus dia kemana ya? Soalnya di rumah dia nggak ada, Pak. Apa mungkin dia ke rumah temannya? Bisa juga Gus. Coba cari ke rumah temennya. Udah deh kalau gitu, kita permisi ya, Pak ya. Iya. Pak Parto, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Lestari sampai sekarang belum ditemukan juga, Pak. Agus dan Yanto tidak tahu kalau Lestari disekap Parto. Mereka selalu mencari dan sampai berbulan-bulan mereka tetap mencari Lestari. Aku akan membantu. Lelah dengan semua usaha yang tak jua membuahkan hasil, mereka pun meminta bantuan Parto. Bagaimana Pak Parto informasi tentang anak saya Lestari? Dari hasil penerawangan tadi, Lestari itu sudah pergi jauh. Sepertinya mereka naik mobil ke Jakarta, Pak. Apa? Jakarta? Iya, Pak. Mana mungkin Pak Lestari ke Jakarta? Sedangkan di Jakarta saya tidak punya saudara, tidak punya keluarga, bahkan nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Itu saya tidak tahu, Pak. Yang saya katakan tadi hasil penerawanganku. Tapi dia pasti pulang kan, Pak? Sepertinya dia tidak pulang lagi, Pak. Soalnya begitu dia sampai Jakarta, dia menemukan bos yang baik dan pekerjaan yang bagus. Kerjaan yang bagus. Kok lucu ya, Pak? Iya ya, padahal kan adik kamu itu nggak punya kemampuan apa-apa, Gus. Anda nggak boleh mengejek penerawanganku. Ini karena kebiasaan kami saja. Kalau gitu, kami terima kasih Pak, dan kami mohon pamit. Ayo Gus, mari kita pulang. Mbak, udah denger belum nih berita tentang Lestari? Kasihan ya, padahal waktu dia masih sakit dan dibawa ke rumahnya Pak Parto, aku masih ikut nemenin loh. Kabar hilangnya Lestari dengan cepat tersebar ke seantero desa. Banyak yang prihatin, tetapi banyak pula yang tidak percaya Lestari pergi ke Jakarta, seperti yang diungkapkan Parto. Parto itu bohong, dapat kerjaan bagus. Bagus kayak gimana bagus? SMP aja nggak tamat, bohong itu Pak Parto. Iya juga ya. Kamu nyumbangin ke Lestari, apalagi dia kan dukun yang butuh tumbal. Saya sih nggak begitu yakin ya. Lestari pernah cerita ke aku, kalau dia tuh nggak cocok sama pengobatannya Pak Parto. Jangan asal nuduh, itu fitnah. Tapi kalau sudah ada buktinya itu baru. Itu kan cuma dugaan, Pak. Di tengah maraknya kabar yang beredar, Parto membuat tipu daya hingga orang tidak menuduh dirinya sebagai penculik Lestari. Diam-diam, dia membeli sembako dan memberikannya ke keluarga Lestari. Kepada orang tua Lestari, ia mengatakan sembako itu kiriman dari Lestari di Jakarta. bawa apa itu? Ini, Pak, ada kiriman dari Lestari dari Jakarta. Dari Lestari? Iya, Pak. Anak saya? Iya, betul. Pak Parto, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Parto. Sudah ngerepotin Bapak terus. Saya nggak bisa balas apa-apa. Biar nanti Allah yang maha kuasa balas Pak Parto. Amin. Kok bisa kamu kirimin sembako? Di mana kamu Gus? Apa ini, Pak? Ini kiriman dari adekmu Lestari. Ternyata dia ada di Jakarta. Nggak mungkin, Pak. Lestari nggak mungkin di Jakarta. Aku yakin Lestari ada di sekitar sini, Pak. Siapa aja bisa nulis dari siapa? Coba Bapak pikir. Kalau emang Lestari ngirimnya ke kita, kenapa nggak langsung aja ke rumah kita, Pak? Ini pasti akal-akalannya si Parto. Dan Bapak minta kamu tolong berpikir yang bagus. Jangan selalu berpikir buruk tentang orang lain, ya? Kiriman sembako atas nama Lestari yang diantar Parto ke rumah orang tua Lestari tidak membuat Agus percaya begitu saja. Ia tetap yakin semua itu hanya akal-akalan Parto. Ini pasti akal-akalannya si Parto. Setelah menghantar bingkisan ke rumah Yanto, Parto pergi ke goa. Aku baru saja bertemu sama orang tuamu. Aku baru saja bertemu sama orang tuamu. Kamu tidak usah memikirkan dia lagi. Paham? Iya, Pak. Kelihatannya kamu semakin gemuk. Kamu hamil. Sepertinya iya, Pak. Dan ingat, nanti apabila kamu melahirkan,
Anak itu harus dikorbankan demi kesembuhanmu dan semakin bertambahnya ilmuku. Iya, Pak. Lestari yang sudah terkena tipu daya Parto percaya dan mengikuti semua perintah Parto. Bahkan ketika Duduk di Parto mengajak bermesraan, ia tidak menolak. Ayo. Kamu harus hati-hati. Jangan sampai ada orang lain tahu. 15 tahun kemudian, untuk kesekian kalinya, Parto menodai Lestari. Dan untuk kesekian kalinya pula, di tengah malam yang pekat, di saat kampung sudah sepi, Parto membawa Lestari keluar dari goa dan membawanya ke rumah. Tanpa Parto sadari, ada warga yang melihat mereka malam itu. Iya, Ma. Perempuan itu mirip Lestari, Ma. Apa? Jangan ngomongnya. Sekarang kamu nunduk. Biar nggak kelihatan orang. Mereka sudah masuk. Ini kesempatan bagus kita, Ma. Kita kasih tahu semua warga di sini, lalu kita gerbek rumah itu. Iya, Pak, setuju. Kalau memang sampai ketahuan, habis itu Pak Parto, Pak. Iya. Dari mana kamu, Pak? Malam-malam baru pulang. Ingat, Pak, Bapak sudah tua. Kalau sakit kita juga repot. Iya, Pak. Apa dari mana saja sih? Kami perhatiin. Kok Bapak akhir-akhir ini pulangnya malam-malam terus? Kalian berdua ini kayak nggak tahu bapak aja. Udah dari dulu bapak itu selalu ada di dekat batu, cari wangsit untuk nambah kekuatan. Kekuatan apaan sih, Pak? Yang ada malah penyakit yang nambah. Suara siapa tuh? Suara siapa itu, Pak? Diam kamu. Suara orang tuh, Pak. Bukan. Awas, Pak, minggir, Pak. Bukan. Itu jelas itu suara orang, Pak. Minggir. Jangan dibuka. Itu orang, jelas orang, Pak. Hah? Siapa ini? Ini kan Lestari, Pak. Lestari, keluar kamu. Ingat ya, jangan sampai kita masih siapa-siapa. Saya memang untuk Lestari. Jadi selama ini Bapak yang menyembunyikan anak ini? Hei, Lestari, kamu keluar. Fitri dan Mary kaget ketika melihat Lestari yang selama ini dicari Yanto dan Agus berada di rumahnya. Ternyata tanpa sepengetahuan mereka, Partolah yang menyembunyikan Lestari Jangan selama sampai ini. bocor kepada siapapun. Bapak sengaja culik dia karena bapak butuh seseorang untuk menambah ilmu dan kekuatan bapak. Terlaluan. Bapak penculik. Kami akan memberitahukan kepada warga bahwa Bapak lah dalang dari semua ini. Apa? Kamu jangan coba-coba melaporkan sama warga. Kalau tidak, saya akan menghabisi kalian berdua. Coba saja kalau Bapak berani. Ayo coba. Sebentar. Sini kalian berdua. Baik, aku habisin kalian berdua daripada aku melepaskan anak ini. Jangan nekat seperti itu. Awas ya, kali lagi kamu berani melawan bapak. Kami janji, kami tidak akan memberitahukan kepada siapapun, Pak. Dan harus ingat sekali lagi, ini rahasia. Jangan sampai bocor kepada siapapun. Tapi tolong, jangan apa-apain aku sama ibu, Pak. Kalau begitu, kalian masuk. Mendapat ancaman dari Parto, Mary dan Fitri akhirnya menyerah dan ketakutan. Sementara itu, Radminto dan Tina yang melihat Parto bersama perempuan malam itu mendatangi warga dan memberitahukan semua yang mereka lihat. Gus, Pak Minto, ada apa ini malam-malam? Saya sama istri saya melihat dua orang mengendap-endap dari ujung sana. Sepertinya dari gua yang di sebelah sana itu menuju rumahnya Pak Parto. Sepertinya itu Pak Parto, Pak. Yang satunya lagi perempuan. Sepertinya itu Lestari, Pak. Lestari? Iya, Pak. Lestari anak saya? Jangan salah lagi, Pak. Pasti orang itu yang menyembunyikan Lestari. Jangan main tuduh begitu, Gus. Nggak boleh. Belum tentu itu adik kamu. Ya, siapa lagi, Pak? Dari awal tuh aku udah curiga, Pak. Bapak masih ingat nggak? Dulu dia pernah ngirimin Bapak paket. Dan dia bilang itu dari Lestari. Terus dia bilang Lestari udah sukses di Jakarta. Sukses bagaimana? Emang dia pikir gampang nyari kerja di Jakarta? Nah, Lestari cuma lulusan SD, bisa kerja apa dia di sana? Itu pasti triknya Pak Parto, Pak. Untuk nutupin bobroknya dia. Aku yakin Lestari masih ada di sekitar sini, Pak. Iya, Usul Pak. lagi, Pak. Itu Iya. pasti Lestari, Pak. Iya, bagus. Tadi kami melihatnya jelas sekali. Sama Pak Parto itu perempuan. Jadi gimana dong, Gus? Bapak bingung dengan keadaan seperti ini. Udah pasti ini pasti ulahnya si Parto, Pak. Kita langsung ke rumahnya dia aja, Pak. Kita dobrak. Jangan buru-buru. Buru-buru, Pak. Bagaimana kalau besok pagi saja kita ke sana? Bapak sama Abang, bagaimana? Baiknya memang begitu. Dan saya minta kepada Pak Minto, besok pagi saja kita ke sana. Iya, Pak. Kasih bantu. Ya, Iya. Kalau ada apa-apa, kamu jangan pergi dari sini. Kamu nekat pergi dari sini, orang suruhanku akan mengejarmu, bahkan menyiksamu. Iya, Pak. Ntar lagi, kamu akan sembuh. Sakit, Pak. Parto! Ada apa ya, Bang? Maaf, Bapak belum pulang. Sebenarnya Bapak kamu kemana sih? Jam segini belum pulang? Nggak tahu, Bang. Tunggu saja sebentar, mungkin sebentar lagi pulang. Ya kita harus tunggu, Gus. Biar jelas urusannya. Tunggu saja sebentar ya, Bang. Ada apa nih datang rame-rame? Di mana kamu sembunyiin adik saya? Sembunyiin? Saya tidak sembunyiin adik kamu, anak muda. Kamu jangan ngomong seenaknya, apalagi menuduh orang tua seperti saya. Semua orang di kampung ini juga tahu kok kelakuan busuk Bapak. Jadi kamu menuduh saya menyembunyikan adik kamu. Sekarang mau kamu apa? Biar sudah tua begini, kalau dipitnah terus, saya bisa emosi. Saya cuma minta kamu jujur. Di mana Lestari? Pak Yanto, saya itu tidak tahu menahu tentang anak Bapak. Udah nggak usah bohong deh, nggak usah ngelak. Ada saksinya kok. Siapa yang bilang begitu? Suruh ke sini, biar saya hadapin. Saya. Tadi malam saya sama istri saya lihat Bapak pulang ke rumah ini bawa perempuan muda. Saya lihat sendiri.
Kemarin malam itu saya di rumah. Terus? Sebaiknya kamu katakan sebenarnya. Jadi kamu tetap menuduh saya? Iya. Laporkan, saya nggak takut. Kalau memang begitu saya akan laporkan kamu ke polisi, Parto. Kami tidak akan pernah tinggal diam dengan kelakuan kamu yang busuk itu. Ayo Gus, ayo semua kita pergi. Tunggu aja Parto ya. Ayo Gus. Apa benar ini rumah pelakunya? Betul Pak, ini rumahnya Parto, si penculik anak saya itu. Betul Pak. Baik, saya akan interogasi beliau. Ada apa nih kok rame-rame? Saya dari kepolisian Pak, kami mendapatkan laporan bahwa Bapak diduga telah menculik adik Bapak ini. Itu bohong Pak. Saya itu tidak pernah menculik adiknya. Dari beberapa saksi sudah kami periksa Pak, semua mengatakan bahwa Bapak terduga pelaku penculiknya. Saya itu tidak pernah menculik siapapun. Sudahlah Pak, akui saja. Jadi benar kan, Bapak yang udah sembunyikan adik saya? Bapak jangan berbohong ya Pak. Kalau Bapak berbohong, hukuman Bapak bisa lebih berat. Dan Bapak bisa kena pasal berlapis. Akui saja Parto, jangan diam kamu. Iya Pak, saya yang telah menculik Lestari. Kenapa selama ini Bapak bohong? Sudah, jangan ada keributan di sini. Jangan ada keributan. Sekarang Bapak katakan, di mana Bapak sembunyikan anak Bapak ini? Lama Pak. Di gua Pak. Kurang ajar kamu Parto, kamu benar-benar keterlaluan jadi orang. Kamu, itu anak saya Parto. Baik, kita sekarang ke sana. Parto, tolong tunjukkan jalan ke sana. Ayo, silakan jalan. Tunjukkan jalan. Parto membawa Yanto, Agus, Ratminto, Tina, Utami, dan Mary ke dalam goa. Dan benar saja, di sana Lestari duduk dengan kondisi lemah dan pakaian yang lusuh. Lestari! Tangis dan histeria tumpah di goa ketika pertemuan itu terjadi. 15 tahun tidak pernah bertemu. Agus dan Yanto memeluk Lestari dengan air mata tak terbendung. Sementara Lestari terlihat dingin. Trauma 15 tahun disekap membuatnya berubah. Musibah ini bagi keluarga hamba ya Allah. Parto dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara Lestari dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum dan pendampingan konseling dari psikolog. Perbuatan jahat meski ditutupi pasti akan terbongkar juga. Mari tinggalkan perbuatan buruk.